Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah alaina abwaaba khair wa abwaaba barakah wa abwaaba quwwah wa abwaaba sihah wa abwaaba salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, Zat yang Maha Suci, Allah Rabbul Izzati yang senantiasa telah melimpah ruahkan kepada kita semuanya kenikmatannya, anugerahnya yang begitu luar biasa. Bahkan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seumpama kita akan menghitung nikmat yang Allah berikan, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking banyaknya, saking luar biasanya nikmat yang Allah berikan untuk kita. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan rahmat, yang mendapatkan jackpot rezeki, nikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat beserta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik, manusia termulia, manusia yang telah menuntun kita, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang, sampai hari ini kita bisa memilih dan memilah, mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, sehingga kehidupan kita, tatanan kehidupan kita menjadi sempurna, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat, kita tergolong kepada umat Rasulullah yang senantiasa taat, mengikuti sunnah-sunnahnya, berada di dalam naungan sunnahnya sampai hari kiamat, dan kita tergolong kepada orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kajian kita lanjut, mungkin di antara kita ada yang sedang sakit, ada yang punya hajat, ada yang punya musibah dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan penyakitnya, musibahnya segera diangkat, segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera disembuhkan. Dan mungkin di antara sahabat semuanya ada yang punya hajat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajatnya. Diberkahkan semua hartanya, semua rezekinya, kehidupannya, anak-anaknya soleh dan soleha. Mudah-mudahan ketika kita wafat kelak, kita mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan kitab puasa ya. Kemarin kita sudah membahas rukun puasa, baru sampai kepada muqaddimah daripada niat. Baik. Kemarin niat itu kita bahas baru sampai tempat niat. Tempat itu di mana tempat niat? Masih ingat? Ya, tempat niat itu tempatnya adalah di dalam hati kita. Sehingga seseorang yang mengucapkan lafaz niat di dalam puasa atau di dalam ibadah yang lain, ya selain puasa, sholat misalnya dan lain sebagainya, tapi tidak menghadirkan hakikat niat, yaitu dalam hati kita, maka niatnya tidak sah. Maka seseorang yang kemudian berniat di dalam hatinya, walaupun mulutnya atau lidahnya tidak mengucap, lisannya tidak mengucapkan niat, tetap dihitung sah. Kenapa? Karena tempat niat itu adalah di dalam qalbu, di dalam hati kita. Baik, kita lanjutkan hari ini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang menjadi kewajiban setiap muslim untuk melaksanakannya. Diwajibkan oleh Allah yang memiliki rukun dan syarat, sementara ketika kita melaksanakan ibadah tersebut tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya, maka
bisa jadi kita tidak sah ketika kita tidak memenuhi rukun dan syarat dari ibadah tersebut. Masuk ke dalam waktu kita melaksanakan niat di dalam ibadah puasa. Kapan sih kita berniat? Niatnya itu kapan kita laksanakan, kita ucapkan? Apakah di siang hari? Apakah sudah imsak? Apakah sudah adzan subuh? Apakah setelah berbuka dan lain sebagainya, atau setelah kita melaksanakan sholat tarawih dan lain sebagainya. Ini perlu kita pahami ilmunya. Kenapa? Karena hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah kita dilaksanakan dengan ilmu itu akan lebih menyempurnakan ibadah kita. Beda antara orang yang berilmu melaksanakan ibadah dan orang yang tidak berilmu melaksanakan ibadah. Pahalanya pasti tentu beda. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tempat, sekarang kita membahas waktu. Niat itu adalah salah satu rukun di dalam puasa. Maka salah satu rukun ataupun syarat di dalam puasa tidak terpenuhi, maka puasa itu tidak sah. Ya. Waktu berniat di dalam melaksanakan ibadah puasa fardu, waktunya adalah di malam hari. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Hal ini diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i serta ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Ketika seseorang melaksanakan puasa fardu, lalu kemudian tidak berniat di malam hari, entah itu karena lupa ataupun memang sengaja, maka dikatakan puasanya itu tidak sah. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja kemudian menegaskan bahwa wan niyatu likulli yaum wajibatu fil fardi kullihi. Niat untuk setiap hari di malam hari itu wajib dalam puasa fardu secara keseluruhan. Maka Ziyadi kemudian mengatakan, Imam An-Nawawi Al-Bantani mengutip kalimat Ziyadi mengatakan bahwa apabila seseorang berniat, kemudian niatnya itu hanya di malam pertama di bulan Ramadan, kemudian diniatkan untuk seluruh hari di setiap bulan Ramadan tersebut sampai akhir Ramadan, maka itu tidak mencukupi. Artinya kita tetap niat itu harus dilaksanakan setiap malam, setiap hari di bulan suci Ramadan tersebut. Tidak mencukupi seseorang yang di bulan Ramadan itu masuk hari pertama, dia niat untuk setiap hari di bulan suci Ramadan supaya kalau lupa misalnya gitu ya, kalau lupa tetap dihitung sah. Ternyata belum mencukupi kecuali hanya untuk hari itu saja. Ini luar biasa ya hadirin. Jadi poinnya ada dua nih. Satu, niat itu dilaksanakan setiap malam berdasarkan hadis Rasulullah yang tadi kita bacakan, bahwa kata Rasulullah, seseorang tidak berniat di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Yang ini diyakini oleh Syafi'iyah, oleh mazhab Syafi'i berserta ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya, bahwa ketika seseorang berniat puasa selain di malam hari, artinya di siang hari dia berniat, maka tidak sah puasanya. Gitu ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika seseorang berniat di malam pertama untuk malam-malam seterusnya di bulan suci Ramadan supaya kalau lupa termasuk sah gitu kan. Ternyata ini juga enggak mencukupi. Ini tidak sah. Ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk malam pertamanya. Walaupun kita niatkan untuk malam kedua, malam ketiga dan seterusnya sampai hari terakhir di bulan suci Ramadan, kita niatkan seperti itu, tapi itu tidak mencukupi. Tetap itu hanya mencukupi malam pertama itu saja. Malam keduanya, ketiganya tetap harus dilaksanakan niat di malam harinya.
Malam hari itu adalah setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Gitu ya. Ketika seseorang berniat sudah terbit fajar shadiq, maka tidak sah. Nih, hati-hati ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi, jika berniat pada siang hari dalam puasa fardu, maka ia tidak dibolehkan. Dan ia harus mengqadha puasanya dan menahan diri dari makan dan minum pada hari itu. Artinya, seseorang yang senantiasa lupa dengan niat di malam hari, lalu kemudian setelah bangun siang hari, gitu kan, kemudian dia lupa, niatlah di siang hari, maka orang tersebut tidak sah puasanya, tapi dia juga tidak boleh makan dan minum, dan dia juga harus mengqadha puasanya. Nih ya, di dalam mazhab Syafi'iyah. Luar biasa. Bagaimana kita manusia yang banyak sekali masalah. Kita manusia yang banyak sekali urusan, banyak sekali kerjaan. Bagaimana kalau lupa? Karena urusan-urusan kita banyak. Gitu ya. Karena kerjaan kita numpuk, kita dalam keadaan lelah, kemudian setelah berbuka kita tidur, ya, bahkan sholat isya pun lewat malam, gitu kan. Kemudian setelah bangun sahur kita tidur lagi, lupa untuk niat. Bagaimana solusinya? Sementara orang yang tidak berniat di malam hari itu tidak sah. Orang yang berniat di siang hari, dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, puasanya tidak sah dan wajib qadha. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja kemudian menawarkan satu solusi. Bagaimana solusinya? Kata beliau, disunnahkan bagi seseorang itu berniat pada siang hari bahwa ia bermaksud dengannya, seseorang niat di siang hari itu sunnah. Ketika misalkan lupa, kemudian siang hari dia baru ingat dan dia disunnahkan untuk berniat di siang hari itu. Tapi dia harus punya ilmu, dia harus punya pengetahuan, dia harus punya pemahaman terkait dengan lupanya itu. Dia harus taklid kepada Imam Abu Hanifah. Ya, dia harus taklid kepada Imam Abu Hanifah. Ketika lupa, dia cepetan taklid kepada Imam Abu Hanifah. Dan jika tidak, maka tidak disunnahkan untuk dia karena ia mencampur adukan antara ibadah yang rusak. Ini kata Imam An-Nawawi Al-Bantani. Atau seperti tadi, disunnahkan juga kata Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja, seseorang kemudian berniat di malam pertama di bulan suci Ramadan untuk untuk hari-hari setelahnya, hari kedua, hari ketiga sampai hari terakhir, dengan catatan dia taklid kepada Imam Abu Hanifah. Karena di dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini disunnahkan. Tapi kalau tidak, maka kalau kita tidak taklid, kita melaksanakan itu, maka rusak sudah ibadah kita. Ini hati-hati ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, kewajiban niat dilaksanakan pada malam hari itu hanya terletak di dalam ibadah puasa fardu saja. Artinya di luar ibadah fardu kita tidak diwajibkan untuk berniat di malam hari. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, apakah ada makanan? Kata beliau, tidak ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah melanjutkan bahwa kalau begitu aku berpuasa. Artinya hadis ini menggambarkan hadirin, Rasulullah di siang hari kemudian mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, istrinya tercinta, menanyakan, wahai Aisyah, apakah engkau memiliki makanan? Apakah engkau punya makanan hari ini?
untuk bisa dimakan? Kata Aisyah, tidak punya ya Rasulullah. Sudah, kalau begitu aku berpuasa. Ketika puasa sunnah, maka dibolehkan berniat di siang hari. Tapi dengan satu catatan. Satu catatan itu adalah ketika orang tersebut belum melaksanakan pembatalan puasa, yaitu makan dan minum di siang hari, berjima, ya, murtad, dan lain sebagainya, yang membatalkan puasa, dia masih menjaga al-imsak, menahan diri dari pembatalan puasa, maka ketika dia tidak makan dan minum, lalu berniat puasa sunnah, sah puasanya di dalam puasa sunnah. Tapi tidak dengan puasa fardu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini bisa dipahami dan mudah-mudahan jelas untuk sahabat semuanya, bekal bagi kita menjalani ibadah puasa di tahun ini. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih sempurna dengan ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, itu saja pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata kebutuhan pribadi. Adapun kelebihan ataupun ilmu yang bisa diambil, yang bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya, itu adalah hikmah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.